Shalom saudara sekalian, bersyukur ini adalah hari Natal. Kiranya sukacita Natal turun menaungi kita sekalian. Saudara sekalian, dari antara 2,3 miliar umat Kristen dan Katolik, mayoritas diantaranya merayakan Natal. Tetapi ada sekelompok kecil masyarakat yang juga mengklaim dirinya Kristen, tidak merayakan Natal. Mengapa mereka tidak merayakan Natal? Ada 3 alasan yang mereka kemukakan. Yang pertama, mereka katakan bahwa di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk merayakan hari Natal. Mereka katakan bahwa Yesus hanya memerintahkan pengikutnya untuk merayakan hari kematiannya. Argumentasi yang sama mereka katakan bahwa di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab tidak merayakan hari kelahiran, hanya orang-orang yang jahat yang dikatakan merayakan hari kelahirannya di dalam Alkitab. Di antaranya adalah Firaun dan Raja Herodes. Nah, karena tokoh-tokoh Alkitab tidak merayakan hari kelahirannya, maka seharusnya orang Kristen tidak merayakan hari kelahiran, dan karena itu juga tidak perlu merayakan hari Natal. Alasan kedua bagi mereka adalah tidak mungkin Natal dirayakan di bulan Desember, sebab itu adalah musim dingin. Mereka mengklaim adalah mustahil Yesus lahir di tanggal 25 Desember, karena waktu itu Yudea berada dalam kondisi musim dingin, musim salju, dan tidak mungkin Natal jatuh pada bulan Desember akhir. Alasan ketiga mengapa mereka tidak merayakan Natal adalah karena Natal mempunyai sejarah, yaitu bahwa itu semua adalah hari raya yang diadopsi dari perayaan agama-agama pagan sebelum lahirnya kekristenan. Betulkah apa yang dituduhkan itu? Dan mengapa kita tetap merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Sekarang mari kita tinjau berbagai keberatan yang dikemukakan tadi. Saudara sekalian, memang betul Alkitab tidak memerintahkan umat Kristen untuk merayakan hari Natal. Tapi jangan lupa saudara, kitab yang sama juga tidak melarang kita untuk merayakan Natal. Dalam konteks ini ada satu hal yang harus kita sadari, yaitu bahwa apa yang ada dalam Alkitab belum tentu harus kita laksanakan. Dan sebaliknya, apa yang tidak ada di dalam Alkitab, itu tidak berarti bahwa tidak boleh kita laksanakan. Di sini dibutuhkan adalah pemahaman yang komprehensif tentang kebenaran firman Tuhan, tentang teologi Kristen secara keseluruhan. Di sini juga dibutuhkan hikmat yang mendalam. Kita harus tahu apa itu konteks dan sebagainya. Itu sebabnya seorang penafsir Alkitab mesti mempunyai latar belakang pemahaman teologi yang baik dan memahami prinsip-prinsip dasar menafsirkan Alkitab. Jadi Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan seenak perut kita. Benar saudara sekalian, di dalam Alkitab ada begitu banyak catatan yang sekarang tidak kita lakukan lagi. Di antaranya sunat. Mengapa orang Kristen tidak sunat? Kita tahu bahwa Perjanjian Baru tidak lagi menuntut kita melakukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara batiniah. Di dalam surat Korintus pun dikatakan wanita-wanita pergi ke rumah ibadah mesti pakai kerudung. Nah, sekarang persoalannya mengapa sebagian besar orang-orang Kristen, wanita dalam hal ini, ketika pergi ke gereja tidak menggunakan kerudung? Apakah mereka melanggar firman itu? Sama sekali tidak, saudara sekalian. Apabila kita mengerti konteks ketika Paulus mengatakan bahwa wanita-wanita harus menggunakan kerudung. Satu-satu Tuhan Yesus menyampaikan sebuah nubuat tentang penderitaan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Kuat dugaan nubuat itu telah digenapi pada tahun 70. Nah, sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Nah, itu saran Tuhan Yesus, agar orang-orang Kristen berdoa agar peristiwa pembantaian itu tidak terjadi pada musim dingin,
dan tidak terjadi di hari Sabat. Nah, bagi kita yang ada di sebelah timur yang tidak ada salju, apakah saudara juga mendoakan seperti yang Yesus katakan? Tentu saja tidak, bukan? Nah, itu maksud saya, saudara. Jadi, apa yang ada di Alkitab, kita harus mengerti konteksnya, tidak berarti bahwa harus kita laksanakan di dalam hidup kita. Nah, sekarang sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab, itu yang disebut dengan non-issue. Non-issue tidak berarti bahwa tidak boleh kita lakukan. Sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh, itu tetap boleh kita lakukan. Vaksinasi misalnya. Apakah di Alkitab ada diatur tentang vaksinasi? Tidak ada. Lagi pula ketika kita berdoa, orang Kristen terbiasa berdoa melipat tangan dan tutup mata, apakah saudara menemukan ada referensi ayat-ayat yang mengajarkan berdoa dengan cara seperti ini? Termasuk ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan dalam ibadah mingguan kita, itu pun tidak ada referensinya di dalam Alkitab. Tetapi kita lakukan itu karena itu sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kebenaran. Nah, dengan demikian, walaupun Alkitab tidak menyebutkan soal perayaan ulang tahun dan termasuk perayaan Natal dari Tuhan Yesus, itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh merayakannya. Bantahan yang kedua tentang musim dingin di Bethlehem. Saudara patut tahu bahwa Bethlehem itu terletak di titik 31,41 lintang utara. Meskipun di musim dingin memang dingin, tetapi tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang yang belum pernah ke sana, yang menduga Bethlehem itu seperti kutub utara, atau seperti Kanada, atau beberapa tempat yang lain yang memang dinginnya luar biasa, sehingga salju turun hingga sangat-sangat tebal. Tidak seperti itu, saudara sekalian. Apabila saudara pergi ke sana, saudara akan tahu bahwa di daerah itu masih banyak orang-orang Arab Badui yang tetap tinggal di luar ruangan. Mereka tidak mempunyai rumah. Sepanjang tahun mereka tinggal di tenda, itu sebabnya mereka disebut kelompok nomaden. Mereka tidak pergi ke hotel di bulan Desember, saudara sekalian. Dan pengalaman saya 4 kali pergi ke Bethlehem. Sejauh kita menggunakan baju yang cukup tebal, kita masih bisa keluar menikmati suasana di akhir Desember. Tidak akan membuat kita mati beku di sana, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana dengan tuduhan bahwa perayaan Natal itu adalah diadopsi dari agama pagan? Apabila saudara membaca berbagai literatur, saudara akan menemukan memang ada banyak tuduhan yang berkata seperti itu, saudara. Apakah betul seperti itu adanya, saudara? Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa contoh festival ataupun perayaan yang dikatakan sebagai perayaan yang kemudian diadopsi oleh umat Kristen. Yang pertama adalah perayaan Dewa Horus di Mesir. Klaim bahwa Dewa Horus lahir pada tanggal 25 Desember adalah berdasarkan buku yang ditulis oleh seorang bernama Gerald Massey. Gerald Massey adalah seorang yang sangat tertarik dengan Mesir kuno. Dia belajar otodidak dan dia menganggap dirinya sebagai ahli Mesir. Tetapi rupanya, saudara, apa yang dia katakan setelah diselidiki itu tidak mempunyai dasar yang cukup kuat. Bahkan kemudian dia dianggap sebagai ahli Mesir amatiran oleh orang-orang yang kemudian mendalami ilmu tentang Mesir kuno. David Lake misalnya setelah mempelajari kalender orang-orang Mesir kuno berkesimpulan bahwa Dewa Horus tidak mungkin lahir di tanggal 25 Desember, melainkan di pertengahan bulan Juli kalender internasional. Yang kedua adalah perayaan Saturnalia. Dan ini adalah penyembahan terhadap Dewa Saturnus, dewa yang sangat populer untuk kalangan masyarakat Romawi kuno. Nah, semula festival Saturnalia ini dimulai di abad ke-5 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum kelahiran Yesus.
sebuah perayaan yang sederhana waktu itu. Nah, festival ini sebetulnya dirayakan pada pertengahan Desember, saudara sekalian. Tepat 1 hari setelah datangnya musim dingin. 1 hari saja, tapi kemudian menjadi berkembang, bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Dan puncak dari perayaan itu, orang-orang Romawi mempersembahkan korban manusia yang diberikan, yang dikorbankan untuk dewa Saturnus. Dan puncak perayaan itu jatuh pada tanggal 22 ataupun 23 Desember. Pada hari itu di bumi utara, siang hari menjadi sangat pendek, paling pendek, sedangkan malam hari paling panjang. Itulah yang disebut dengan winter solstice. Dan pada hari itulah orang Romawi akan mengorbankan manusia untuk dewa Saturnus. Jadi, saudara sekalian, perayaan ataupun festival Saturnalia mulai tanggal 17, berakhir di tanggal 22 ataupun 23 Desember. Nah, dari tanggalnya saja sudah tidak cocok sebetulnya. Kalau dituduh bahwa Natal diadopsi dari perayaan Saturnalia milik orang Romawi. Nah, sekarang perayaan yang ketiga yang dikatakan menjadi cikal bakal lahirnya perayaan Natal adalah perayaan ataupun festival Natalis Solis Invicti ataupun biasa disebut Sol Invictus. Ini juga disebut sebagai hari kelahiran dewa matahari yang tak terkalahkan atau hari matahari yang tak terkalahkan yang disebut dengan dewa matahari yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Apakah perayaan Natal diadopsi dari perayaan ini karena sama-sama tanggal 25 Desember? Nah, pertama mari kita perhatikan sejarah dari perayaan ini, saudara sekalian. Adalah Aurelianus, kaisar Romawi yang bertata di tahun 270 hingga 275 Masehi yang memperkenalkan festival ini. Sol Invictus atau matahari yang tak terkalahkan itu dirayakan sejak tahun 274 Masehi di Roma. Jadi perayaan Dewa Matahari ini baru dimulai di abad ketiga Masehi. Nah, sebetulnya kultus ini adalah sebuah gerakan politik, saudara sekalian. Hal ini terbukti dari uang koin yang dicetak pada masa itu menunjukkan gambar Kaisar Aurelianus. Nah, Kaisar Aurelianus ini mengklaim dirinya sebagai Pontifex Solis atau Imam Agung Matahari. Jadi Kaisar Aurelianus inilah yang mendirikan festival ini atau kultus ini. Menurut prasasti Kaisar Licinius yang bertahta di Roma tahun 308 sampai 324 Masehi, perayaan ini dilakukan pada tanggal 19 Desember Masehi. Dan tanggal 25 Desember dijadikan sebagai perayaan festival ini adalah sejak pemerintahan Kaisar Julian. Kaisar ini pernah menjadi penganut Kristen, tapi kemudian kembali lagi kepada agama pagan orang-orang Romawi. Nah, dia inilah yang kemudian mengubah tanggal perayaan Sol Invictus ini ke tanggal 25 Desember. Jadi sebelum tahun 362 Masehi, tidak pernah festival ini dirayakan pada tanggal 25 Desember. Sedangkan menurut kronografi 354, ini adalah sebuah kalender kuno milik seorang Kristen berkebangsaan Romawi. Nah, di dalam kalender ini dikatakan tanggal 25 itu adalah perayaan Natus Christus in Bethlehem, Yudea, atau kelahiran Kristus di Bethlehem, Yudea. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa justru Kaisar Julianlah yang menjadi murtad itu menggantikan perayaan itu ke tanggal 25 Desember. Okelah saudara sekalian, katakanlah tanggal 25 Desember itu diadopsi dari agama pagan, apakah itu bermasalah? Saya pikir tidak jadi masalah. Sejauh tidak lagi terkoneksi dengan ajaran pagan dan telah mempunyai makna yang baru dan mempunyai faedah yang baru. Sebagai contoh, saudara sekalian, istilah raja di atas segala raja
itu sebetulnya istilah yang digunakan untuk raja-raja kafir. Nebukadnezar dan Artasastra menggunakan gelar seperti itu. Tapi jangan lupa dalam Alkitab, Yesus pun disebut sebagai raja di atas segala raja. Apakah ini salah? Tentu saja tidak. Karena orang Kristen mempunyai keyakinan bahwa raja di atas segala raja yang sejati adalah Yesus Kristus. Begitu pula kalau kita berbicara tentang istilah Tuhan. Theos itu adalah istilah yang sangat lazim di dalam Perjanjian Baru, dan itu berasal dari kata Yunani. Dewa Yunani juga menggunakan istilah Theos. Begitu pula ketika kita mengacu kepada nama Tuhan di dalam Perjanjian Lama, menggunakan istilah El ataupun Elohim, itu Tuhan di dalam Alkitab kita, saudara. Tapi jangan lupa, dewa-dewa kafir juga disebut dengan Elohim. Termasuk kata Yahweh, saudara sekalian. Sebagian orang Kristen berpikir nama Yahweh itu turun dari langit. Padahal ternyata penelitian terakhir menunjukkan bahwa nama ini juga terkonek dengan ilah-ilah pagan sebelum Alkitab menggunakan nama itu. Dan yang paling mencengangkan adalah salib, saudara. Jangan pernah saudara berpikir salib itu murni dari Kristen. Tidak. Jauh sebelum Yesus disalibkan, agama-agama kafir telah menggunakan lambang salib untuk penyembahan mereka. Lalu apakah kita harus membuang salib kita saat ini? Tidak, saudara. Karena salib di dalam kalangan orang Kristen mempunyai makna yang berbeda dengan yang dimiliki oleh agama-agama pagan. Jadi inti yang saya mau katakan adalah seandainya Natal itu diadopsi dari agama pagan, itu sebetulnya tidak ada masalah sejauh ritual itu tidak lagi terkonek secara langsung ataupun tidak langsung dengan penyembahan agama-agama pagan itu. Lagi pula, Natal sekarang mempunyai substansi yang berbeda, makna yang sangat-sangat berbeda jika dibandingkan dengan agama-agama pagan. Tapi apakah betul-betul Natal itu diadopsi dari agama pagan? Saya sangsi sebetulnya, saudara sekalian. Seperti yang dikatakan oleh Andrew McGowan. Dia bilang, selama abad-abad awal, agama Kristen itu dianiaya oleh orang-orang Romawi. Mungkinkah orang-orang Kristen mengadopsi perayaan, festival, penyembahan bangsa yang menganiaya mereka dijadikan sebagai hari kelahiran Yesus? Tidak masuk akal, saudara sekalian. Sekarang mengapa gereja-gereja merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Nah, perlu diketahui bahwa perayaan Natal secara global yang dirayakan pada tanggal 25 Desember itu baru dimulai di abad keempat Masehi, saudara sekalian. Setelah agama Kristen diakui sebagai agama resmi Romawi. Adalah Paus Julius I yang menjadi paus pada tahun 337 sampai 352 yang dianggap sebagai paus yang menetapkan perayaan Natal di tanggal 25 Desember. Nah, tanggal ini sebetulnya mempunyai alasan. Berbagai alasan diantaranya adalah berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan maupun berdasarkan spekulasi-spekulasi yang muncul. Misalnya, di dalam ensiklopedia Katolik, dikatakan bahwa pada abad ke-7 ada seorang penulis sejarah bernama John dari Nikiu menulis bahwa orang pria bernama Cyril dari Yerusalem meminta Paus Julius untuk menetapkan tanggal hari kelahiran Yesus berdasarkan dokumen sensus yang dibawa oleh Titus ke Roma. Dari dokumen ini, Paus Julius menetapkan tanggal 25 Desember. Tuduhan bahwa agama Kristen sengaja mengadopsi perayaan bangsa kafir dalam rangka mengakomodir orang-orang kafir yang menjadi Kristen itu dibantah oleh banyak orang. Di antaranya dibantah oleh Richard Rutherford. Ia adalah seorang profesor teologi dari Universitas Portland di Amerika. Dia berkata seperti ini. Dalam 50 tahun terakhir, sejarawan liturgi menemukan tulisan-tulisan awal gereja Kristen kuno yang mendeskripsikan kemunculan 25 Desember
sebagai hari kelahiran Yesus. Itu kata Richard Rutherford. Apakah betul Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Ada sebuah studi baru yang sangat menarik, saudara sekalian. Nah, dikatakan tanggal kelahiran Yesus itu dapat dihitung berdasarkan tanggal konsepsi ataupun mulai dikandungnya Yohanes Pembaptis di dalam kandungan Elizabeth. Sebab umur Yesus dengan Yohanes Pembaptis hanya terpaut 6 bulan. Sementara konsepsi dari Yohanes Pembaptis itu terjadi setelah ayahnya, yaitu Zakaria, melakukan sebuah tugas penting di Bait Allah di Yerusalem. Nah, Zakaria dan Elizabeth ini adalah keturunan Harun. Mereka adalah keturunan imam. Dan semua laki-laki keturunan Harun otomatis menjadi imam. Nah, karena imam begitu banyak di zaman itu, maka imam-imam itu dibagi menjadi 24 rombongan besar, saudara sekalian. Maka setiap rombongan diperkirakan ada 1.000 orang imam. Nah, setelah kembali dari pembuangan di Babilonia, jumlah imam tinggal 4 rombongan saja. Nah, dari jumlah itu dibagi menjadi 24 rombongan dengan nama-nama yang sama. Nah, di dalam Alkitab hanya ada 3 hari raya, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, di mana semua imam-imam berkumpul di Bait Allah. Mereka datang untuk melayani bersama-sama. Nah, di luar itu, setiap rombongan imam hanya datang melayani sebanyak 2 kali. Dan masing-masing mendapatkan giliran 1 minggu. Menurut Injil Lukas, Zakaria melayani dalam rombongan Abia yang mendapatkan tugas menurut giliran ke-8 dan 32 dalam siklus tahunan. Menurut Lukas 1, 10-11, di sana dikatakan bahwa ketika malaikat Gabriel datang menjumpai Zakaria, seluruh umat Israel datang berkumpul di Bait Allah. Nah, kata seluruh yang dipakai di sini menjadi kata kunci sangat penting yang menandakan momen terjadinya konsepsi Yohanes Pembaptis. Dan hari raya di mana seluruh umat Yahudi datang berkumpul di Bait Allah adalah hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Ini adalah hari raya yang paling suci untuk kalangan orang Yahudi, di mana semua imam pasti akan datang ke Bait Allah untuk melayani. Di hari Yom Kippur itulah imam akan mengadakan korban untuk memperdamaikan antara Allah dengan manusia. Perayaan Yom Kippur itu adalah puncak dari 10 hari perayaan Rosh Hashanah. Jadi Rosh Hashanah dirayakan selama 10 hari. Dan pada hari ke-10 itu dirayakan sebagai hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Rosh Hashanah sendiri itu bermakna perayaan tahun baru. Nah, 5 hari setelah perayaan Yom Kippur itu ada hari raya Sukkot atau hari raya Tabernakel atau juga disebut sebagai hari raya Pondok Daun. Mari kita lihat tabel ini, saudara sekalian. Pertama adalah perayaan hari Rosh Hashanah. Ini adalah perayaan tahun baru Ibrani, periode 10 hari pertobatan. Itu dirayakan pada tanggal 1 Tisri. Puncak dari perayaan itu adalah Yom Kippur, hari raya pendamaian, tanggal 10 bulan Tisri. 5 hari kemudian adalah hari raya Tabernakel atau Pondok Daun atau hari raya Sukkot, dirayakan di tanggal 15 sampai 21. Nah, menurut kitab Imamat 16 ayat 34, hanya imam besar yang hanya setahun 1 kali yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan di hari Yom Kippur. Nah, tugas imam besar ini adalah secara otomatis, tidak berdasarkan undian. Seseorang yang berstatus sebagai imam besar, dialah yang harus bertugas di hari Yom Kippur itu. Nah, sementara itu, Alkitab mengatakan bahwa Zakaria mendapatkan tugas untuk membakar ukupan adalah berdasarkan undian yang jatuh pada dirinya. Itu berarti Zakaria bukan imam besar. Tugas ini hanya 1 kali seumur hidup. Dan tempat imam untuk memberikan ukupan itu bukan di ruang Maha Kudus, tapi di ruang kudus. Dengan demikian ketika Zakaria sedang memberikan ukupan, itu bukan jatuh
pada hari raya Yom Kippur, karena dia bukan imam besar. Jika demikian, pada hari raya apa Zakaria membakar ukupan? Nah, karena Alkitab berkata bahwa seluruh bangsa berkumpul pada waktu itu, maka besar kemungkinan Zakaria mendapatkan tugas untuk membakar ukupan di hari raya Pondok Daun yang dirayakan 5 hari setelah Yom Kippur tadi. Hari raya Pondok Daun ini dirayakan selama 7 hari, yaitu pada bulan pertama di antara bulan September dan Oktober. Nah, biasanya orang-orang yang berasal dari luar Yerusalem, ketika mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya tersuci Yom Kippur, mereka akan tetap tinggal di Yerusalem untuk melanjutkan perayaan Pondok Daun ini. Dengan demikian, diperkirakan Zakaria mendapatkan tugas membakar ukupan itu pada tanggal 15 sampai 21 bulan Tisri. Nah, di saat itulah malaikat Gabriel datang menjumpai Zakaria. Nah, mari kita lihat perbandingan tanggal-tanggal tersebut. Jadi tanggal 15 sampai 21 Tisri menurut kalender Ibrani kuno itu sama dengan tanggal 25 sampai tanggal 30 September menurut kalender Julian kuno. Dan jika dikonversikan dengan kalender Gregorian yang kita pakai sekarang ini, itu jatuh pada tanggal 23 sampai 30 September. Dan jika diasumsikan bahwa Zakaria mendapatkan tugas di hari pertama, Minggu Sukkot, maka tugasnya akan berakhir pada pukul 6 sore tanggal 15 bulan Tisri. Nah, dikatakan setelah menjalankan tugasnya itu, Zakaria menjadi bisu. Ia kemudian pulang ke rumahnya. Dan itu berarti Zakaria diperkirakan pulang ke rumahnya tanggal 16 bulan Tisri. Karena perjalanan yang relatif jauh dan melewati jalan naik dan turun bukit, ditambah faktor umur dari Zakaria, maka besar kemungkinan pada tanggal 17 malam, Zakaria baru berhubungan dengan Elizabeth. Dan jika asumsi ini benar, maka tanggal 17 bulan Tisri itulah terjadi konsepsi atas diri Yohanes Pembaptis. Dan tanggal 17 Tisri itu setara dengan tanggal 27 September. Dan 6 bulan setelah tanggal 17 Tisri itu jatuh pada tanggal 17 bulan Nisan atau setara dengan tanggal 25 Maret. Konsepsi Yesus jika terjadi pada tanggal 25 Maret, maka tanggal kelahirannya adalah diperkirakan di tanggal 25 Desember. Mari kita lihat tabel berikut ini, saudara sekalian. Gabriel datang mengunjungi Zakaria pada tanggal 15 bulan Tisri atau tanggal 27 September. Maka diperkirakan Elizabeth akan mengandung pada tanggal 17 Tisri, yaitu pada tanggal 29 September. Nah, sekarang awal kehamilan dari Maria adalah 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth. Itu berarti jatuh pada tanggal 17 bulan Nisan, setara dengan tanggal 25 Maret. Jadi dengan demikian, kelahiran Yesus 9 bulan setelah terjadi konsepsi, itu jatuh pada tanggal 25 bulan Tevet. Dan jika dikonversikan, itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Saudara lihat, itulah studi yang terakhir yang kita dapatkan mengapa dari zaman dulu hingga sekarang orang-orang Kristen merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Sangat menarik dan sangat-sangat rasional, saudara sekalian. Sangat masuk akal. Tadi saya sudah mengatakan bahwa perayaan Natal secara umum, secara internasional, itu ditetapkan berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Paus Julius di abad yang keempat. Tapi sebetulnya, saudara sekalian, jauh sebelum itu, bapak-bapak gereja telah menyebutkan tanggal 25 sebagai hari Natal. Dan catatan yang paling awal dapat kita jumpai berdasarkan tulisan Telesphorus yang menjadi paus pada tahun 126 hingga 137 Masehi. Nah, paus inilah yang menetapkan tradisi misa tengah malam di malam Natal. Nah, kita juga bisa membaca tulisan dari Theophilus tahun 151 sampai 181. Theophilus ini adalah seorang uskup di Kaisaria, Palestina.
Ia berkata, kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Dan di abad kedua, saudara sekalian, adalah Hippolytus yang lahir pada tahun 170 dan meninggal pada tahun 240, menulis demikian. Kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem di tanggal 25 Desember pada hari Rabu ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Ia, Kristus, menderita di umur 33 tahun, tanggal 25 Maret, hari Jumat, di tahun ke-18 Kaisar Tiberius ketika Rufus dan Robelion menjadi konsul. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, tanggal 25 Maret menjadi sangat signifikan. Karena tanggal itulah tanggal diyakini sebagai tanggal kematian Yesus Kristus. Tanggal 25 Maret itu setara dengan tanggal 14 bulan Nisan menurut kalender Yahudi kuno. Dan ini kelihatannya ajaib karena tanggal konsepsi dari Yesus Kristus itu sama dengan tanggal kematiannya, yaitu tanggal 25 Maret. Itu sebabnya tanggal 25 Maret menjadi tanggal yang penting bagi orang Kristen mula-mula. Tanggal 25 Maret ditambah 9 bulan, maka jatuhnya persis tanggal 25 Desember. Agustinus, Bapak Gereja, juga menegaskan bahwa tanggal 25 Maret adalah hari konsepsi Yesus Kristus. Dan tanggal 25 adalah hari kelahirannya. Agustinus berkata, sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret. Di hari yang sama ia menderita. Tetapi ia telah lahir menurut tradisi di tanggal 25 Desember. Berdasarkan keterangan Bapak-Bapak gereja ini, kita dapat kesimpulan bahwa tanggal 25 Desember yang dirayakan sebagai hari Natal itu telah ada jauh sebelum ditetapkan oleh Paus Julius. Nah, itulah sebabnya mengapa kita sampai hari ini merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Semoga Tuhan menolong kita sekalian. Di hari yang bahagia ini, kita semua mendapatkan berkat anugerah dan sukacita yang dari surga. Karena Kristus Tuhan telah mengambil rupa menjadi manusia, lahir di kandang yang hina, kemudian mati untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua.